kita bisa memberi contoh sebagai role model ya. Bu, pokoknya kalau di luar jam kantor jangan WA. Oh. Sabtu Minggu jangan diganggu kerjaan. Cita-citanya awalnya pengen jadi dokter. Milenial dan perempuan. Tapi tetap yakin bahwa traffic akan rebound lah. Bagaimana harapan Ibu untuk seluruh karyawan Airnav Indonesia, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Airnav. Terima kasih telah hadir pada podcast perdana Airnav Indonesia, Inspiring Talk Airnav Indonesia, Get Inspired and Inspired Others. Pada episode perdana ini, saya Setio Anggoro mendapatkan kehormatan untuk menjadi host narasumber kita yang sudah kita tunggu-tunggu, Ibu Direktur Utama Airnav Indonesia, Ibu Polana Banguningsih Pramesti. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Mas Setio, tapi nggak enak ya panggil Mas Setio ya. Mas Acil aja Acil ya. Boleh, iya Bu. Selamat pagi. Panggilan kesayangan Acil, itu Bu. Sobat Airnav, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, beberapa waktu yang lalu kita menyampaikan podcast ini di Ichen, Bu. Kita minta beberapa pertanyaan dari rekan-rekan Airnav dan sudah masuk banyak. Teman-teman cukup antusias, ingin tahu maminya seperti apa, Ibu Mami. Direktur kita seperti apa. Nah, apalagi saat ini kondisi pandemi dan tantangannya justru amat sangat luar biasa. Nah, mungkin takut. untuk mengenal Ibu nih, biasanya kalau kenalan kita pengen tahu lebih dalam itu pertanyaannya, Ibu ini morning person atau night person, Bu? Morning person. Morning person, Bu ya. Namanya kalau orang morning person itu malam juga tetap kerjanya larut kan, Ibu? Iya, dulu. Dulu. Sekarang sudah bisa memanage sih. Alhamdulillah. Ah. Dulu begitu, tapi sekarang sudah alhamdulillah bisa memanage lebih baik lah. Mungkin itu pengaruh umur juga ya kali ya. Nah, kalau makanan kesukaan Bu? Makan segala. Makan segala lah. Pokoknya saya yang penting enak dan enak banget. Enak banget itu kayak anak asrama, Bu. Oh iya benar. Pilihannya cuma enak atau enak banget. Betul. Nah, ini artinya kalau di Airnav nggak ada masalah, Bu ya. Kita di sini ada ikan bakar Jayapura. Asik. Kantor pusat ada coto, semuanya masih bisa dinikmati, Bu ya, nggak ada pantangan. Saya nggak ada pantangan, nggak ada diet juga. Jadi apa aja oke. Nah, kemudian apa perasaan Ibu pertama kali waktu mendapatkan kabar kalau Ibu akan memimpin Airnav, Bu? Perasaannya? Iya. Pertama tentunya kaget, seneng, sedih? Ya, sebenarnya kaget karena alhamdulillah saya masih dapat kepercayaan untuk memimpin suatu perusahaan yang besar, apalagi ini adalah satu-satunya di Indonesia. Jadi itu sebenarnya salah satu sisi kaget, senang, tapi satu sisi juga ditantang karena kita tahu semua bahwa akibat pandemi ini semua industri suffer, apalagi penerbangan, dan itu barangkali salah satu yang membuat saya merasa terchallenge. Saya di Airnav ini yang dulunya mungkin maaf dulu mungkin terlalu enak hidupnya ya. Terlalu enak karena uang jatuh dari langit. Nah, tidur aja dapat duit gitu ya. Jadi sekarang dengan adanya pandemi ini membuat kita semua harus mencari upaya bagaimana agar kita tetap survive. Jadi itu barangkali. Nah, pertanyaannya lagi gini, Bu. Kan sebelum Ibu ditunjuk, Ibu pasti pernah dengar Airnav kan? Ya tentu. Nah, kan biasanya kan kita ngelihat, wah ini oke nih. Nah, begitu Ibu resmi, terus bekerja, setelah berapa bulan, sebulan, 2 bulan, hampir 2 bulan. Nah, itu masih sama nggak, Bu? Beda. Bayangan awalnya sama, wah ternyata masuk, wah ya ternyata begini doang ya, wah ternyata gimana, Bu? Terus terang beda lah dengan ekspektasi di awal ya, karena mungkin itu tadinya kan bayangannya namanya Airnav Indonesia gitu ya, walaupun
saya sudah tahu airnav seperti apa. Airnav Indonesia tuh kan apalagi penerbangan tuh kan secara teknologi ya. Iya. Secara teknologi mungkin saya berharap tadinya sudah bertransformasi digital. Ternyata belum gitu. Jadi Iya, barangkali justru itu yang membuat saya merasa tertantang. Ayo gimana kita harus mentransform airnav ini agar mau berubah. Memang berubah itu mungkin tidak menyenangkan semua Iya. orang ya, tapi memang bagaimana suka atau tidak suka, apalagi seperti amanahnya Pak Menteri, kemudian Pak Presiden juga pada waktu saya kebetulan pas menonton gitu YouTube-nya bahwa diharapkan BUMN, terutama BUMN bisa bertransformasi karena perubahan itu adalah suatu yang pasti gitu ya, yang pasti. Dan Iya. saya ingin mengajak teman-teman sobat-sobat airnav untuk ayo kita sama-sama berubah demi kebaikan tentunya. Itu aja. Wah, pesannya berat dan ini amat sangat menantang, ya, terutama bagi saya nggak bisa mengklaim saya milenial, Bu. Semoga teman-teman yang milenial juga dengar ini challenge dan juga kesempatan bagi kita kalau ibu kita, CEO kita sudah mengarah ke sana nih. Jadi ini harapan juga bisa menjadi trigger kita ke depan Harus dong. bertransformasi, Bu ya, digitalisasi. Jadi nggak ada lagi yang ya manual-manual lah. Mulai Ya. dikurangi ya, Bu ya. Hari gini gitu. Hari gini. Hari gini gitu. Sekarang tentang karir Ibu nih. Ibu karirnya kan luar biasa lah, Bu. Biasa-biasa aja lah. Yang menurut saya pribadi aja ya, Bu, Ibu tuh amat sangat luar biasa. Ya kita belum bisa belum bisa menghilangkan kesan gender laki-laki perempuan. Tapi Ibu sudah melalang buana. Ibu berkarir lama di perhubungan, kemudian juga di Angkasa Pura sebagai direktur teknik. Domain di mana yang biasanya laki-laki kan yang sukanya oprak-aprik, tapi Ibu justru yang memimpin. Kemudian juga di direktur navigasi, dirjen, kepala BPTJ. Nah, pertama apa kesan Ibu secara umum, Bu? Kebayang nggak, Bu, waktu masih muda, waktu masih milenial? Masih milenial. Ya, bakal seperti itu, Bu? Nggak kebayang sih. Nggak kebayang, Nggak Bu, ya? kebayang. Saya malah tadinya sih tidak. Maksudnya saya tuh berkarir atau bekerja itu sebenarnya niatnya cuma satu sih. Cuma satu bahwa pertama terus terang nih karena ini mumpung tadi disinggung masalah apa namanya gender ya. Kebetulan pertama tertantang sebenarnya. Tertantang untuk bisa berkarya. Karena kebetulan salah satu motivatornya adalah ayah saya almarhum. Ayah saya ATC juga loh. Oh, ya, Bu. Ayah saya almarhum. ATC 1, Bu ya? ATC 1. ATC awal lah. Ya, salah satu pesannya ayah saya atau bapak saya almarhum itu adalah kamu sebagai perempuan tidak boleh tergantung sama laki-laki. Harus bisa mandiri. Jadi itu salah satu yang memotivasi saya bahwa saya walaupun perempuan saya harus bisa ya bukannya mengalahkan laki-laki, tapi tidak boleh tergantung dengan laki-laki dan harus bisa menunjukkan bahwa kita punya punya manfaat lah, baik bagi keluarga, mungkin bagi negara, bagi perusahaan dan sebagainya. Wah, itu speechless, Bu. Aduh. Ya, kalau mungkin ya saya juga termasuk lah, kita kerja tuh buat nyari duit, eksistensi. Pastilah. Ya, tapi kalau dengan Ibu motivasinya yang tertanam seperti itu, ya itu hal yang keren, luar biasa. Artinya bukan cuma sekedar kerja cari duit, tapi juga Ibu ingin ya nggak ingin membuktikan sih, Bu ya. Paling tidak untuk diri sendiri menjadi bermanfaat. Manusia yang bermanfaat lah. Manusia bermanfaat. Karena buat saya sih bukannya perempuan itu mau mengalahkan laki-laki, enggak loh, jangan salah ini, bahwa perempuan itu harus mampu supaya bisa membuktikan bahwa sekali lagi bukan membuktikan, malah menunjukkan bahwa kita itu punya kemampuan untuk berkarya lah, itu aja sebenarnya. Ya. Dan itu sekarang nih sama BUMN sama pemerintah kan didorong keterwakilan perempuan. Betul. Ya di lembaga, ya di pimpinan. Nah, mungkin yang teman-teman pengen tahu nih, Ibu,
tips atau trik atau apa kuncinya, apa kunci sukses Ibu bisa menjalani ini dan ya kalau menurut saya sangat berhasil. Eh, Kalau saya sebenarnya terutama tadi, BUMN kan juga sudah encourage perempuan untuk berkembang lah. Itu sebenarnya kalau buat kita mungkin di dunia penerbangan kan sudah paham sekali bahwa di ICAO juga ada resolusinya loh. Ada program namanya Gender Equality, di mana sebenarnya diharapkan di tahun 2024 kalau nggak saya lupa ya, mungkin nanti salah. Tapi diharapkan 30% profesional penerbangan itu Perempuan. ya, di mana di banyak negara masih, terutama di top leader ya, di leader tuh masih belum banyak. Nah, kebetulan pada waktu tahun 2019 saya di ICAO menyampaikan bahwa saya adalah salah satu contoh program gender equality yang didukung negara, ditapokin tangan sih. Oke Bu, Jadi, ini ada pertanyaan. Tipsnya sebenarnya satu, tadi nanya tipsnya ya. Oh iya. Satu, bahwa dimanapun kita ditempatkan itu adalah amanah. Amanah tentunya dari Allah ya. Kita nggak mungkin ditempatkan di suatu tempat kalau tidak diizinkan atau tidak diridhoi Allah. Jadi karena itu amanah ya, laksanakanlah dengan sesungguh-sungguhnya, laksanakan dengan hati, dan bekerjanya tidak, maksudnya gini, kita tetap bekerja itu pasti butuh uang ya, pasti lah. Yeah. Mana ada sih orang hidup tanpa tapi kalau rezeki harus sudah ada yang ngatur sih, sebenarnya sudah ada yang ngatur. Jadi yang paling penting kerjalah setulus-tulusnya, kerja dengan ikhlas dan dari hati gitu. Jadi nggak ada keinginan saya bekerja karena saya dapat duit, jangan. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ini ada pertanyaan titipan dari rekan-rekan Bu. Teman-teman sudah bertanya dan yang pertanyaannya dibacakan ini akan dapat merchandise dari Ernaf Bu. Wah, asik dong. Host belum dapat merchandise, tapi teman-teman dapat merchandise Bu. Ini yang pertama terkait tadi Ibu, perempuan. Bagaimana pandangan Ibu? Oh maaf, saya bacakan dulu namanya biar dapat. Ini ada Olivia Runtukahu dari cabang Kendari. Kemudian saya kenal Raden Rara Ratnaringrum dari Surabaya. Juga kenal juga Arianto Budi Nugroho dari Bali. Eria Mianda kantor pusat. Hardani Putra kantor pusat. Nah, pertanyaannya ada dua Bu. Yang pertama terkait dengan budaya patriarki tadi Bu. Nah, Ibu kerja di ya teknik dunia laki-laki atau apalagi Ibu menjadi leader, bagaimana cara Ibu menyikapi? Oke. Pasti kan ada kan Bu tantangan seperti Bu? Pasti ada. Ya saya bukan dari bekerja ya, baru pada saat kuliah juga sudah dominan laki-laki. Oh, Ibu kuliah di teknik. Teknik di mana perempuannya hanya 10% kali paling banyak. Jadi ya jadi satu mungkin ini yang melatih saya barangkali ya dari awal. Ya kita tentunya budaya patriarki itu harus diakui dan harus diterima lah. Memang budayanya kita rata-rata masih seperti itu. Namun menyikapi terutama sih sebenarnya bagaimana meyakinkan, satu lagi sebenarnya bukan meyakinkan dan membuktikan bahwa perempuan itu bisa berkarya seperti laki-laki, atau bisa berbuat, atau bisa mengambil sesuatu keputusan apapun, ada kesetaraan itu. Karena sebenarnya walaupun demikian bahwa perempuan itu nggak boleh lupa sama kodratnya, nggak boleh lupa sama kodratnya. Dia sebagai istri, dia sebagai ibu. Nah, sebagai istri tentunya nggak bisa kita katakanlah saya di pekerjaan sebagai pimpinan. Di rumah saya bukan pimpinan, tetap saya adalah fungsi atau menempatkan diri sebagai seorang istri gitu ya. Dan sebagai ibu misalnya, sebagai ibu juga bedalah antara saya dengan sebagai pimpinan dengan saya sebagai ibu tentunya jadi kita harus bisa menempatkan posisi kita di mana pada saat kita berada. Sebagai istri, sebagai ibu beda dengan sebagai rekan kerja atau sebagai pimpinan. Nah, itu akan beda. Jadi yang penting adalah bagaimana menempatkan diri kita pada posisi kita pada saat itu. Dan bagaimana menyikapinya tentunya
kita bisa memberi contoh sebagai role model ya, harus role model. Jangan kita hanya maksud saya misalnya katakanlah apa ya, misalnya kepada anak buah, pada staff harus gini tapi tidak Ikuti. tidak ditunjukkan Iya, dengan iya, diri saya sendiri. Tidak Jadi walk the talk Bu ya. nah apalah itu istilahnya. Istilahnya milenial tuh walk the talk. Menjalani dan Iya. apa yang kita omongin ya itu yang kita jalanin. Jadi harus jadi role model, harus bisa memberikan contoh, dan yang paling penting juga bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi misalnya kalau saya lingkungannya sama Mas Akil, sama teman-teman sepantaran dengan para direksi kan beda. Ya. Jadi memang harus bisa menempatkan diri kita pada saat dimanapun kita berada. Itu barangkali. Tapi setiap orang pasti punya pengalaman yang beda-beda. Udah kelihatan esensinya Bu. Lead by example. Ya betul. Ya. Nah sekarang ini ada pertanyaan nomor 2 yang sudah dijawab Ibu. Cuman yang saya pengen tahu itu bagaimana Ibu balancingnya tadi Bu. Balancing sebagai seorang pekerja, sebagai seorang leader di perusahaan, dan juga sebagai seorang istri dan ibu di rumah. Gimana balancingnya Bu? Protes nggak Bu yang di rumah? Kalau protes mungkin saya nggak sampai di sini ya. Justru saya bisa pada sampai saat ini dari dahulu, kenapa saya bisa pada posisi ini? Tentunya karena dukungan keluarga juga. Kalau nggak dukungan keluarga ya nggak mungkin lah. Ya. Kalau misalnya katakanlah suami tidak menyetujui saya bekerja, nggak mungkin saya bekerja. Jadi anak-anak juga demikian. Jadi kembali lagi lingkungan paling kecil kita itu adalah yang mendukung. Ya. Mendukung. Satu lagi itu tadi posisinya harus tepat. Jangan sampai pada saat kita di rumah berlagak sebagai pemimpin gitu, enggak. Jadi memang harus menempatkan diri pada posisi pada saat itu. Ya. Jadi beda lah. Tapi Ibu punya aturan nggak Bu? Mungkin kalau di luar jam kantor jangan WA. Sabtu Minggu jangan diganggu kerjaan. Enggak sih, saya 24 jam. Waduh, 24 jam. Ibu 24 jam, saya 48 jam berarti Bu. Saya 24 jam WA open, apalagi waktu kalau dengan Pak Menteri kan suka iseng Pak Menteri Perhubungan tuh suka iseng jam 3 WA. Jam 3 pagi Bu? Iya, kadang suka gitu. Jadi saya kalau nggak kebaca gimana Bu? Kalau nggak saya sih udah terlatih, jadi notifikasi sekali WA aja pasti kebangun. Jadi nggak usah takut, kalau sudah cukup terlatih sensitivitasnya terutama terhadap WA dan telepon. Makanya kadang-kadang suka tapi untungnya satu lagi, justru tidak ada peraturan bahwa begitu di rumah nggak boleh terima telepon atau nggak boleh kerja, nggak mungkin lah. Karena pada posisi sekarang ini apalagi kita di dunia penerbangan kan harus waspada 24 jam ya. Iya betul Bu. Nah selanjutnya tentang karir Bu, kembali lagi ke perjalanan karir Ibu yang luar biasa. Ini pertanyaannya motivasi, tadi Ibu udah menyampaikan motivasinya. Nah kira-kira apalagi Bu motivasinya Ibu sehingga bisa memegang tanggung jawab ya, terutama yang berat-berat ini Bu? Motivasinya pertama sih tentunya tadi sekali lagi bahwa dimanapun kita diberikan amanah, itu adalah amanah yang harus dijalankan. Itu adalah tentunya ingat bahwa dimanapun kita berada, Mas Akil atau teman-teman nanti sobat Airnav dimanapun ditempatkan, itu adalah tentunya karena Allah ya. Allah. Jadi ingat satu itu bahwa kita ini di sini pertama yaitu tadi, manapun kita, siapapun kita, agama apapun kita, bahwa kita selalu ingat bahwa kita ada ini karena Allah, karena Tuhan Yang Maha Esa itu. Jadi itu pertama mungkin. Kedua itu tadi kita harus melihat melihat kita di lingkungan, misalnya katakanlah saya sekarang di Airnav ya. Di Airnav tentunya awalnya saya tidak tahu persis ya apa tuh bukannya apa itu Airnav, tapi lingkungan, dalamnya Airnav, personilnya, apanya tuh kan masih belum terlalu mengenal. Nah pertama tentunya kita harus mengenal dulu kita masuk ke lingkungan apa gitu, entah di Airnav, apalagi waktu saya di BPTJ, seumur-umur saya di penerbangan tiba-tiba dijeblosin
di di darat, urban transport gitu urban kan. transport. Itu Iya. cukup menantang, tapi ya kita belajar lah. Wah, saya pengen tahu banget tuh Bu. Belajar. Ngurus apa MRT, busway itu pasti berbeda itu Bu ya. Beda banget karena terutama memang kalau marketnya beda. Kalau di penerbangan kan the most regulated mode of Iya, transport, iya, jadi iya. enak lah, lebih Paling enak orang kita. tinggal lihat mau ngapain gitu. Iya, Iya. nah kalau di yang lain tuh Darat. belum. Jadi kita ya banyak improvisasi lah. Jadi itu barangkali ya pertama lihat kita berada di mana, Iya. adaptasi, kemudian coba mengenal, coba memahami kira-kira lingkungan kita seperti apa, orangnya. Mungkin kalau saya di lingkungan BOD-nya seperti apa. Orang kan karakternya macam-macam. Beda-beda. Macam-macam. Kemudian visinya gimana, belum nanti yang teman-teman yang lain, pejabat-pejabat atau staf-staf seperti apa. Jadi memang harus nyemplung lah istilahnya. Harus nyemplung, Bahasa gaulnya kali harus nyemplung kali. Ya, Harus supaya tenggelam benar-benar malah paham. mungkin, bukan nyemplung. Tenggelam kan akhirnya bisa naik Bu. Ya, dan Tapi udah memahami, oh ternyata keruh, Iya. ternyata bening. Ya, dan jadi karena dengan memahami kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki, kemudian bagaimana caranya, walaupun sekali lagi untuk perubahan itu Butuh waktu. dan tidak semua orang happy lah. Ya, Ya, pasti, Bu. akan sulit untuk membuat banyak orang happy, karena Mas Acil punya istri, bisa nggak membuat happy terus, enggak kan? Enggak Bu. Itu baru satu orang, gimana ribuan orang. Jadi memang Gimana Airnav yang hampir 5.000 Bu ya? ya begitulah gitu. Jadi salah satunya paling penting kita adaptasi, kemudian cari bolong-bolongnya atau yang harus diperbaiki yang di mana. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Nah, ini juga pertanyaan dari teman-teman Bu yang terkait dengan karir Ibu. Ini dari Yudi Ramdhani Balikpapan dan Mas Farhan Jamil. Secara saya ambil esensinya aja, perjalanan masa kecil Ibu sampai sekarang nih. Bu, kan anak kecil tuh biasanya punya cita-cita lah Bu. Oh iya. Cita-cita apakah ya kuliah teknik bagian dari cita-cita Ibu, terus kemudian waktu kuliah apakah kebayang nanti mau ke perhubungan, nanti mau jadi direktur teknik, dirjen, kepala BPTJ ya, gimana Bu? Selama perjalanan. Jadi waktu kecil saya itu kan anak paling besar, kemudian adik-adik saya rata-rata laki-laki, dan anak paling kecil bedanya jarak jauh perempuan. Nah, karena anak paling besar dan waktu itu kebetulan tetangga saya juga kebanyakan laki-laki terus terang. Jadi saya dari kecil tuh terus terang nakal ya. Bandel, suka naik pohon. Terus kebetulan karena rumahnya dulu, karena ayah saya kan di Angkasa Pura 1 dan dekat Mayoran, dekat apa namanya? Dekat hanggarnya TNI AU dengan TNI AU. Jadi kami suka main ke situ. Pokoknya bandel ya kan ya. Suka mancing ikan di got. Jadi jangan pikir saya tuh perempuan, enggak, jangan. Dulu saya kayak laki-laki banget, naik pohon. Nah, itu masa kecil saya demikian. Kemudian itu barangkali secara bawah sadar ya, karena kita tinggal di lingkungan penerbangan, secara bawah sadar barangkali membentuk. Walaupun waktu kecil terus terang saya cita-citanya awalnya pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter malah Bu? Pengen jadi dokter. Jadi dokter. Maklum anak kecil kan gitu. Tapi begitu SMA masuk ke mana? Jadi ada pilihan jadi dokter. Begitu di SMA, kalau praktikum atau apa lihat darah geliengan gitu, nggak mungkin dokter jadi. Dan kebetulan susah menghafal, saya tuh orangnya nggak bisa menghafal, susah sekali menghafal tuh harus pakai logik gitu loh, pakai segala macam lah. Jadi akhirnya bikin singkatan bikin singkatan, kita tahu lah dulu. Kemudian waktu itu juga saya kepengen itu, sebenarnya suka sekali baca buku tentang persidangan, tentang detektif. Jadi pernah juga kepengen jadi lawyer loh. Tapi kan menghafal Bu, lawyer tuh. Justru itu begitu tahu pelajarannya menghafal nggak jadi lagi. Nah, jadi pada saat selesai SMA, pas saya kepengen mandiri terus terang. Waktu begitu selesai SMA, atau sebelum SMA saya tuh kepengen mandiri.
saya nggak mau tinggal di Jakarta. Saya mau sekolah tidak di Jakarta pokoknya. Oh, Pokoknya maunya di Bandung waktu itu. itu ya semua milenial jiwa rebel gitu, Bu. Kita Betul. kalau bisa saya mah keluar rumah lah. Betul. Sama ya berarti ya. Nah, satu lagi kebetulan, nah sewaktu SMP, SMA tuh nggak tahu kenapa kok saya selalu juara matematik gitu Ya. ceritanya. Wah, Ibu Gitu. saya jadi minder, Bu. Jadi akhirnya udahlah kalau gitu saya masuk. Jadi ada pilihan waktu itu di Unpar, ambil arsitek karena memang saya sebenarnya senang bangsa yang indah-indah gitu ya. Kemudian ambil seni rupa, kemudian di ITB gitu. Ikut zaman dulu apa sih istilahnya? UMPTS Kasu belum lagi ya? apalah beda lupa lagi, lah Bu, ya. kasu apa-apalah yang 10 itu. Oh, jalur khusus, Bu. Enggak, yang ikut tes Oh, ikut tes rame-rame itu. itu ya, tes rame-rame. UMPTN. Ya, kan itu jadi sempat kuliah dulu nih di Unpar, Terus terima di ITB ceritanya. Mau gaya, Jurusan? sipil. Dulu ITB tuh belum Oh, ada jurusan. nggak ada konsentrasi gitu, Bu ya. Jadi ada tingkat pertama bersama, tapi sudah dikonsentrasi teknik sipil dan perencanaan, satu lagi teknik industri. Saya masuk ke teknik sipil dan perencanaan. Kemudian di situ sempat double nih di Unpar, tapi nggak sanggup. Kuliah double, Bu? Sempat, cuma 6 bulan akhirnya nggak sanggup. Nggak sanggup. Duitnya atau resource-nya, Bu? Maksudnya Otaknya nggak sanggup. Teknik sama teknik nggak sanggup. Akhirnya saya pilih udah ITB aja. kenapa? Apa yang bikin Ibu berpikir normal untuk kuliah 2, Bu? Enggak, karena waktu itu yang diterima duluan Unpar. Oh, Tapi arsitek. Nah, saya sebenarnya senang arsitektur gitu, senang. Terus begitu di ITB kan masih belum pilihan. Nah, kemudian pada saat tahun pertama baru disuruh memilih gitu. Nah, pada waktu itu ranking tertinggi adalah teknik sipil. Saya udah nggak mikir lagi. Pokoknya saya mau yang harus bisa menunjukkan bahwa saya bisa di ranking yang tertinggi. Udah masuk sipil. Jadi kebetulan begitu sih sebenarnya. Jadi tanpa sengaja gitu. Nah, gitu. Jadi kalau ada challenge selalu diambil, Bu ya? Intinya gitu. Ada challenge, ayo ditantang, ayo ambil, masa sih. Walaupun awalnya sih passionnya lebih ke arsitektur gitu loh. Jadi itu sebenarnya. Itu terus kenapa terus tiba-tiba masuk perhubungan, sama sekali tadinya nggak ada cita-cita jadi pegawai negeri sipil. Saya kira karena Ibu banyak bergaul di hanggar TNI, ngelihat pesawat. Enggak, begitu masuk ITB berubah. Oh, Kita diledekin terus terang di sini ada yang ITB nggak ya? Kita pasti diledekin kalau jadi PNS. Jadi diledekin kalau jadi PNS. Jadi itu salah satu. Nah kebetulan kok waktu itu ya ada teman yang ngajak gitu, ada teman yang ngajak, ayo coba aja deh. Aduh ngapain sih jadi PNS gitu ya? Ya tapi ya ternyata terjebak juga sih. Tapi harus disyukuri, ya barangkali itu jalan hidup saya. Kecebur, tenggelam, berenang. Nah, ya. Selamat gitu. Selamat. Jadi masa kecil saya sebenarnya itu lebih banyak ke jangan dipikir bahwa saya perempuan main boneka atau main karet, main bekel. Enggak. Mainnya main mancing, naik sepeda, main bola itu. Berarti jadi biasa get hands dirty, Bu ya. Iya benar. Nah, ini kita melompat nih, Bu, ke kan tadi Bu bilang kalau ada challenge itu diambil aja. Ya kalau menurut saya nih yang sudah ya, cukup lama di Airnav, ini challenge-nya berat nih saat ini, Bu. Pandemi berat. Nah, tapi kan Ibu kan banget. udah banyak nih, Bu. Pertama mungkin pertanyaannya, menurut Ibu challenge ini berat, biasa, berat banget atau ini pakai tangan kiri aja lah. Ya. Berat sih. Yang jelas ya. Berat karena satu lagi itu yang menjadi challenge kita, saya terutama bukan buat saya tapi buat semuanya. Kita tuh terlalu Airnav saya lihat terlalu terlalu enak hidupnya. Iya. Terlalu enak hidupnya sehingga semua mengandalkan pada satu revenue ya kan. Ya, sementara pada saat ada penurunan traffic, nah barulah kita kelimpungan. Sementara fixed cost-nya tetap ya. Iya. Wah, ya. Ibu benar-benar udah teknis nih, Bu. Enggak juga. Maksudnya kita kan tapi itu jelas tuh, Bu. Ini jelas kan? Permasalahannya jelas. Ya. Keenakan tiba-tiba sumber utamanya berhenti. Nah, cuman yang dikasih makan udah banyak. Yang kasih makan sudah banyak. Ya. Biayanya nggak bisa dikurangin gitu, nggak bisa udah dikurangin, cuman yang ya tadi yang ya karyawan lah misalnya. Iya, akhirnya begitu. Jadi memang harus dipahami bahwa ini kita bilangnya sobat Airnav ya. Sobat Airnav harus paham bahwa saat ini Airnav itu memang lagi harus bangun dari comfort zone.
harus Ya. bangun dari comfort zone. Ayo kita sama-sama bagaimana caranya supaya ada alternatif lain income-nya bagaimana gitu. Jadi kita jangan, kalau dulu begitu saya ingat mungkin cerita aja bahwa pada waktu ATS itu masih dikelola oleh bandara ya zaman Ya. dulu kan. Ya. Itu kan bandara boleh dibilang ya situ tidur aja dapat duit. Ya, keenakan Kan? juga. Betul, Enakan betul, Bu. juga. Betul, Bu. Nah begitu Ya. dipisah, Iya, baru mulai Angkasa ya. Pura I, Angkasa Pura II kehilangan revenue cukup besar, Iya, 60 sampai betul, Bu. 70%. Disitulah Angkasa Pura I, Angkasa Pura II mulai bangkit gitu. Iya. Kita harus cari Alternatif alternatif pendapatan. lain. Nah ini saatnya Airnav begitu nih barangkali. Dan saya mengajak teman-teman semua, ayo kita harus kreatif lah, harus lebih kreatif. Justru saya mengandalkan teman-teman yang masih muda-muda, yang misalnya milenial, ayo sama-sama kita cari ide gimana caranya untuk supaya kita bisa survive. Ya. Karena reputasi perusahaannya ini menjadi taruhan loh. Ya, betul, Bu. Dan reputasi perusahaan ini karena ini adalah satu-satunya perusahaan yang menyelenggarakan air navigation, jadi reputasi negara. Ya. Jadi kalau sampai ada yang amit-amit sih, ada yang gagal gitu, itu negara yang menjadi taruhan. Jadi Ya. itu saya berharap ini jadi tantangan sih, bukan jadi apa ya, bukan jadi kelemahan, bukan jadi beban, tapi jadi tantangan. Ya. Ya. Ini dengan adanya Ibu, kemudian pengalaman Ibu, dan ya ini secara garis besar Ibu sudah ngasih lihat strategi seperti ini loh. Mungkin nanti secara teknis detail yang akan disampaikan ke masyarakat, Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga terkait dengan strategi nih, Bu. Dari Frisdianur Kupang, kemudian juga Averio Yotantia Putra Tarakan, Dito Kamajaya dari Pia, banyak nih Bu. Abdurrahman Hafiz kan terkait sama permasalahan piutang, Bu. Bapak Miwan GM Semarang, juga Pak Salman. Nah ini kan salah satu permasalahannya di Airnav nih pasti Ibu denger, itu piutang airline, Bu. Bukannya dengar, sekarang sudah nyemplung. Iya. Jadi yang dulu nggak kebayang, ternyata salah satu pain point-nya itu di piutang Airnav. Betul. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Sekali lagi kita semua harus paham bahwa pandemi ini memberikan pelajaran buat kita semua ya. Pelajaran buat kita semua industri menderita, dunia penerbangan menderita, airline menderita, semua airport menderita, Airnav pun ke bawah menderita. Jadi tentunya, tapi jangan khawatir bahwa kita pasti, yang pertama gini, jangan pernah berputus asa, jangan pernah ya kita kan tadi kan sebenarnya masalah utamanya adalah karena kita duitnya banyak nih, masih banyak. Ya, secara apa ya, tertulis Bu, duitnya banyak, cuma ada di tempat orang, Bu ya. Betul, secara tertulis duitnya banyak, tapi ada di kantong orang, user kita ya, di airlines. Di airline. Jadi bagaimana caranya, tentunya harus mencari alternatif bagaimana agar airline itu mau memberikan kompensasi terhadap jasa yang sudah kita berikan. Tentunya kita nggak bisa sendiri karena kita sangat regulated dan perlu dukungan pemerintah, terutama Ditjen Perhubungan Udara. Jadi itu barangkali juga komitmen dari airline untuk melakukan pembayaran. Juga yang paling penting adalah sistem penagihannya mungkin harus kita perbaiki. Penagihannya itu udah ada beberapa hal yang Ibu highlight. Sistem penagihan, kemudian airlines, dukungan dari stakeholder, dan kan saya dapat disposisi dari direktur saya, Bu. Katanya Ibu besok mengundang Inaka untuk mengkomunikasikan, itu salah satu strategi itu, Bu. Ya, salah satu strategi kita maksudnya contoh tadi saya barusan ketemu hari ini ketemu dengan direktur Dirut Garuda dengan direktur keuangan, dan intinya alhamdulillah sih Pak Direksi itu paham bahwa Airnav itu adalah punya keunikan khusus. Dia adalah satu-satunya
Nggak ada gantinya nggak lah. ada gantinya. Kalau Makanya airnav berhenti ya dia nggak ya beroperasi. malah bercandanya nanti kita boleh terbang nggak boleh turun. Gitu. Kita dikasih terbang tapi kita nggak dikasih turun. Jadi kita harus cari apa ya opsi-opsi pelayanan yang bisa memberikan apa law enforcement barangkali ya bahwa kita harus bayar nih, kalau nggak seperti tadi sebenarnya Garuda saya Ngerti rasa ya? banyak airline paham bahwa mereka tergantung dengan kita itu. Ya. Tergantung dengan kita. Kalau kita mau keras-kerasan sebenarnya bisa seperti yang Mas Acil pernah sampaikan atau teman-teman seperti Australia atau itu kan Bisa sampai sangat with hold service. iya. Ya. Cuman ya Namun kita pakai cara Indonesia lah, Bu. kita para cara Indonesia mungkin dengan cara-cara ya nanti kita sama-sama Ya. bersama teman-teman nih ayo kita cari bagaimana supaya apa ya itulah sebenarnya bukan law enforcement tapi tanggung jawab apa ya komitmen mereka untuk membayarkan jasa yang sudah kita keluarkan itu. Karena kan ini industri kita semua kan. Iya. Bukan cuma airnav, bukan Satu cuma lagi Garuda. kita itu bisnisnya di safety. Jadi jangan sampai karena Ya, kitanya ya. iya karena katakanlah kita ada cost recovery dan tidak ada jasa yang dibayarkan oleh airline, kita akhirnya cash safety yang dikorbankan. Kembali lagi reputasi perusahaan Indonesia. terakhirnya ke reputasi Indonesia. Ya. Tapi Ibu optimis nggak, Bu? Optimis. Optimis ya. Optimis ini bakal selesai. Ya selesai dalam arti apa yang selama ini diimpikan oleh pegawai paling tidak bisa seperti sebelumnya, tapi tidak terlena bahwa airnav ini duitnya jatuh dari langit loh. Iya. Optimis, Bu. Optimis. Tapi ya itu saya nggak bisa bekerja sendiri loh. Ya siap. Saya harus didukung oleh semuanya. Jadi marilah kita sama-sama bekerja keras bukan bekerja sama, bekerja keras bersama, terus sama-sama bekerja dan sama-sama memberikan pelayanan yang excellence lah, terutama kan itu lagi safety loh kita nih. Ya. Jangan sampai Kompromi, Bu ya. nah Karena kondisi ini betul. ya, pandemi ini nggak apa-apa lah, itu jangan, Bu ya. Jangan dong, Ya. jangan. Justru pandemi ini jadi challenge. Ya. Caranya kita keluar dari airnav yang biasa-biasa saja menjadi airnav yang luar biasa. Setuju, Bu. Ini sangat menginspirasi. Jadi podcast hari ini sesuai dengan judulnya Get Inspired dan Inspired Others. Sekarang tentang pandemi nih, Bu. Yang kita sudah hampir 2 tahun lebih pandemi. Udah 2 tahun ini. Iya, udah lebih kan Maret. Iya, sudah 2 tahun lebih. Pandemi. Jangan sampai berulang tahun lagi ya. Ya, Bu. Kan kayaknya mau selesai nih, Bu. Tapi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, dari Mbak Margaret, dari Batam, Sigit, yang kira-kira yang pertama mungkin di pandemi ini berdampak nggak ke Ibu? Apa dampaknya pandemi ini Pribadi ke Bu? atau Secara apa? Secara pribadi, pengalaman personal lah, Bu, pandemi ini. Berdampak pasti. Pertama, kita lebih disiplin ya terhadap diri sendiri agar tetap sehat, ya kan? Semuanya begitu pasti kan? Iya. Tetap sehat, gimana caranya? Pakai masker, terus kemudian selalu makan yang ya pokoknya bagaimana cara kita tetap sehat. Akhirnya salah satu dampaknya memotivasi untuk tetap sehat dengan berolahraga, dengan pakai masker dan pakai minum vitamin, makan sehat dan sebagainya. Jadi secara pribadi berdampak sangat. Apalagi kan. Dan satu lagi yang buat saya mungkin sisi baiknya ya. Kalau dulu saya itu paling gampang ketularan penyakit, ketularan flu. Oh. Jadi ada orang pilek, saya bisa. Tapi karena dengan pakai masker ternyata saya udah berkurang hampir 2 tahun ini jarang sekali flu. Iya, Bu. Ya. Oh. Jadi itu salah satu blessingnya. Apalagi kan Ibu cukup ya karena Ibu pimpinan dan biasanya pimpinan itu nggak dapat jatah WFH, Bu ya. Nggak dapat. Betul, Bu ya. Baik itu waktu di BPTJ juga. WFH-nya pas awal-awal aja. Pas awal-awal. Pas awal banget. Pas awal banget itu kan semua yang pada ketakutan. Iya. Iya, tapi setelah itu nggak pernah, Bu ya. Jarang, nggak pernah. Jadi itu ada untuk pribadi. Dan satunya untuk masyarakat sebenarnya itu tadi membuat kita lebih disiplin loh. Saya ngalamin pada waktu saya di BPTJ. Kita tahu semua lah kalau orang dulu naik kereta, naik bus. Semrawut kan, rebutan.
Tapi dengan adanya pandemi ini masyarakat dilatih untuk disiplin. Oh, Mau iya. antri, mau taat pada aturan, pakai masker selalu. Pada waktu di kereta malah kan harus pakai baju lengan panjang. Itu Iya. buat saya sesuatu yang luar biasa karena dulu saya pernah kesel gitu, terus terang kesel karena masyarakat kita susah banget diajak antri, ya nggak? Iya, betul, betul. Apalagi di Susah banget diajak antri. Jakarta, Bu. Yang Apalagi di namanya orang Jakarta. ngejar angkutan kan. Mm-mm. Karena kalau Nggak telat usah di telat 5 menit itu Jakarta. dampaknya bisa 1 jam. Nggak usah di Jakarta, di airport, maaf, di toilet gitu ya. Coba kan, pasti rebutan kan. Beda kalau kita di Singapura misalnya orang Udah Indonesia tahu. bisa mau antri. Tapi dengan adanya pandemi ini ya itu salah satu blessingnya tuh orang masyarakat lebih disiplin dan lebih taat pada aturan lah. Itu barangkali yang buat pribadi dan masyarakat. Ya. Nah, kemudian kalau untuk korporasi nih Bu, Airnav atau mungkin dari sisi bisnis, ada kan orang bilang kalau ada kesulitan itu di balik itu ada kesempatan. Ya. Ada apa yang Ibu lihat nih dari pandemi ini terhadap Airnav Bu? Mungkin tadi tuh Bu, selain Ya itu itu Bu. tadi itu jadi Jangan keenakan. ya, ayo kita mulai bangun dari bangun dari hidup enak. Jadi harus mulai berjuang lah, harus mulai paham bahwa ini sekali lagi pandemi ini bukan sebagai ancaman, tapi harus sebagai tantangan. Harus sebagai tantangan bahwa ayo kita bisa kok bangkit karena kita lihat bahwa pertama kan Airnav itu hidupnya dari traffic ya. Iya, Traffic. betul, Bu. Traffic alhamdulillah sekarang sudah mulai. Iya, sudah mulai kembali. mulai. Domestik udah hampir di atas Mulai. 50% terus. Iya, kemarin di Ayata juga ditulis bahwa tahun 2023 itu akan rebound gitu. Inaka juga demikian juga. Jadi kita sama-sama harus yakin bahwa kita akan bisa traffic akan bisa kembali walaupun mungkin akan ada dampak dari pandemi itu yang mengakibatkan mungkin ya prediksinya sih kalau dulu mungkin rapat harus ketemu fisik, sekarang kan tidak harus fisik. Ya. Itu mungkin akan mengurangi perjalanan. Ya. Tapi ada juga di lain pihak orang sudah terlalu bosan di rumah. Udah jadi indoor generation ya anak-anak. Iya, Bu. Jadi harus akan mulai mencari suasana lain dengan traveling mungkin. Ya. Kan kalau dari historical industri penerbangan itu katanya tiap 15 tahun itu double Bu. Walaupun ada penurunan kan. Misalnya kayak dulu ada sempat SARS atau krisis minyak. Memang sempat turun atau stagnan, tapi setelah itu akan langsung naik. Ya, kan, betul. Dari sisi Airnav ini ada juga risiko nih Bu. Karena teman-teman ya tadi Ibu bilang udah indoor generation, udah trafficnya sepi, terus tiba-tiba nih bakal langsung naik nih Bu. Nah itu juga harus jadi warning itu, jangan sampai kemarin karena biasa traffic sedikit gitu ya, kemudian kita tidak siap apabila nanti terjadi peningkatan yang cukup signifikan, terutama nanti kan sebentar lagi Lebaran nih. Nah Lebaran nih jadi mari kita sama-sama mengingatkan kepada Sobat Airnav nih agar selalu siap. Sekali lagi bahwa bisnis kita adalah bisnis safety, di mana langit di Indonesia ini adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab Airnav. Untuk penerbangan sipil, untuk penerbangan militer tentunya tanggung jawab TNI AU. Tapi jadi itu yang paling penting adalah kita harus mulai siap gitu, jangan keenakan. Ya. Ini ya Sobat Airnav yang mengikuti juga pasti sudah bisa membaca arah strategi Ibu, optimisme dan juga pesan-pesannya. Mungkin terakhir nih Bu, 2 terakhir lah karena ternyata ada 2. Bagaimana harapan Ibu untuk seluruh karyawan Airnav Indonesia Bu ke depan? Harapannya, dalam waktu dekat dan dalam waktu yang panjang. Tentu harapannya pertama Sobat Airnav nih, semua karyawan Airnav harus bersyukur. Kita itu bekerja di Airnav, salah satu perusahaan negara yang mendapatkan amanah dari pemerintah untuk menjaga langit,
menjaga safety, penjaga penerbangan. Jadi kalian itu mendapatkan tugas yang luar biasa pentingnya buat keselamatan, terutama buat penerbangan lah. Jadi itu harus disyukuri. Dan kedua harus disyukuri lagi, pertama dibandingkan dengan industri pelaku industri penerbangan yang lain, Airnav ini masih masih lebih baik lah, walaupun tidak lebih baiknya sekarang ya. Tapi kalau kita terlalu mengandalkan seperti sekarang ini ya mungkin harus berat. Jadi harus bersyukur bahwa semua maksudnya di Airnav ini kita pertama adalah punya tanggung jawab yang berat karena tadi penjaga safety. Kemudian harus bersyukur bahwa kalian masih bekerja. Ya, dibandingkan dengan contohnya tadi saya di Garuda. Disampaikan bahwa pilot saja digajinya 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ya, itu di Garuda ya. 2 bulan sekali. Di Air Asia juga parah. Ya. Jadi kita harus bersyukur bahwa masih dapat rutin setiap bulan. Ada yang bisa dibawa pulang lah gitu. Nah, kalau ada kemarin malah sempat saya dapat curhatan nih dari salah satu pilot, nggak usah sebutkan perusahaan apa, mereka itu digajinya sebulan itu hanya nggak sampai 1 juta. Jadi harus bersyukur lah, bersyukur bahwa di Airnav ini masih ada ada remunerasi yang bisa diterima dan harus dipahami bahwa memang akan ada saat ini kita masih kesulitan. Jadi tapi tetap yakin bahwa traffic akan rebound. Kemudian kita harus bekerja keras bersama untuk menghadapi situasi seperti ini. Jangan patah semangat. Yang paling penting, jangan patah semangat. Dan paling penting adalah itu tadi. Sekali lagi mohon ada di mindset bahwa hidupnya Airnav ini menjadi reputasi dari negara. Jadi jangan sampai kita menjadi masa beban. Karena itu ya memang suatu kehormatan lah Bu. Kerja di Airnav, kita menjaga langit Indonesia ya dengan kondisi yang saat ini pun secara rutin tadi remunerasinya masih bisa dipastikan dan Ibu juga cukup optimis bahwa ya beberapa bulan ke depan dengan reboundnya traffic dan strategi tadi yang sudah Ibu highlight bisa dijalankan dengan kolaborasi manajemen dan karyawan Bu ya. Iya. Baik Bu. Nah pesan terakhir Bu kepada dua komunitas kali Bu ya, milenial dan perempuan. Pesannya Bu. Pada perempuan, bagi perempuan-perempuan yang ada di Airnav ya, jangan pernah merasa lebih rendah dari laki-laki. Kita adalah setara, yakin bahwa perempuan itu bisa berkarya, tapi jangan lupa kodratnya harus tetap menjadi pertimbangan. Jadi satu lagi bahwa kita itu belajar atau kita bisa setara dengan laki-laki bukan berarti mau melebihi laki-laki, enggak. Tapi kita terutama bagi karyawan ya, bagi kita yang berkarir, bahwa harus membuktikan bahwa perempuan itu sanggup, perempuan itu paham, perempuan itu bisa berkarir atau berkarya seperti ya perempuan laki sama saja sih. Walaupun akan ada perbedaan, tapi kompetensinya bisa disetarakan lah gitu. Ya. Pada milenial, ini sebenarnya harapan saya nih milenial. Yang jadi harapan Ibu milenial bisa mendorong Bu ya? Ya, milenial harus bisa mendorong karena milenial sekarang karena itu kebetulan ya anak-anak saya kan juga masih bukan milenial juga, tapi mereka kelihatan bahwa milenial itu harus mempunyai visi misi yang out of the box. Out of the box, tidak biasa-biasa saja,
harus bisa memberikan breakthrough kali ya, apa sih ya, terobosan agar dan beri masukan kepada perusahaan agar kita bisa paling penting Airnav ini yang pertama harus survive dulu. Setelah itu harus bisa maju, harus bisa bertransformasi menjadi perusahaan penyelenggara navigasi penerbangan yang modern tentunya, modern dan nggak kalah lah dengan Singapura, Bu. terutama dengan sahabat kita ya Singapura. Malaysia jangan mau kalah. Jadi kita harus yakin. Apalagi satu lagi yang jadi kekuatan kita adalah pada saat kita mendapat penilaian yang baik ya dari ICAO ya. ICAO USWAP. Ya, Bu. Jadi itu harus dipertahankan. Jangan sampai angka-angka itu adalah hanya sekedar pemenuhan. Hanya sekedar pemenuhan, tapi harus diimplementasikan. Perubahan yang hakiki. Ya, itulah bener lah perubahan yang hakiki. Ya, baik Bu. banget. Itu Mas Acil dan Sobat Airnav. Terima kasih Ibu Polana yang telah bersedia sharing, berbagi kepada kami semua Sobat Airnav. Ini merupakan pengalaman dan pembelajaran yang berharga. Kapasitas Ibu luar biasa, pengalaman Ibu. Boleh nggak kami satu yakin. pantun? Oh iya, ibu ini satu pantun. Spesialisnya pantun. Enggak juga sih. Pantunnya tuh lucu dan inspiring. Silakan, ya, Bu. ya sebenarnya untuk menginspiring juga sih ya. Boleh ya? Ya, Bu. Biar belum habis kan? Masih ada 8. Jadi pertama Sobat Airnav ya. Hari panas matahari menyengat. Anak kecil bermain layang-layang. Cakep. Ya. Mari bekerja keras bersama dengan semangat agar masa depan Airnav terang benderang. Cakep. Ya. Satu lagi boleh dong. Boleh banget, Bu. Boleh, Bu. Musim hujan, gelaplah langit. Cakep. Jangan keluar rumah, pastilah basah. Walau berat, yakin Airnav akan bangkit dengan bekerja keras bersama tanpa lelah. Cakep. Gitu jadi ya. Luar biasa. Ibu nih lebih milenial daripada saya nih, Bu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Direktur Utama kita, Ibu Polana Banguningsih Pramesti yang telah berkenan menjadi tamu di acara podcast perdana Get Inspired and Inspired Others. Jangan lupa kepada Sobat Airnav untuk terus mengikuti Inspiring Talk dari para top leader Airnav supaya semakin terinspirasi dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Bagi rekan-rekan yang ingin berbincang langsung dengan para top leader menjadi moderator atau host pada setiap video episode Inspiring Talk, silakan mengirimkan CV atau rekaman video ke email training@airnavindonesia.co.id. Dan karena mendekati bulan Ramadan, izinkan kami host dan para kru dari podcast Airnav mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah kepada seluruh Sobat Airnav. Menjaga protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa pada episode Inspiring Talk selanjutnya. Get inspired and inspire others. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.